Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan coba merancang build conveyor. Kita langsung mulai aja. Pertama kita buat dimensinya dulu ya. Diameter, saya buat diameternya 75 aja. 75. Lalu saya buat line. Setelah itu saya trim ya. Lalu saya berikan jarak. Nah, di sini kalian nanti bisa menyesuaikan aja. Saya buat 2500 seperti ini. Nah, kita perbaiki dulu ini ya. Oke, seperti itu. Nah, setelah itu saya bisa finish sketch. Setelah di finish sketch, kita buat ke sini, kita aktifkan visibility, lalu kita offset from, jaraknya bisa disesuaikan. Saya buat 300 misalnya ya. Nah, setelah itu kita akan kembali sketch. Kita perbaiki, maksudnya kita setting work point ini di atas ya. Nah, jadi posisi yang sebelah sini ya, ya begini. Oke. Nah, lalu kita bisa pilih sketch, sketch edit maksudnya. Lalu kita geometry, kita klik di sini. Baru kita klik ini dimensinya skip. Nah, kemudian kita masuk ke opsi effect ya. Nah, di effect ini kita setting atau kita atur jaraknya itu ya. Add numeric kita ubah, kita buat misal seperti ini. Saya buat, kita klik quotientnya, terus kita masukkan ini ya, efeknya 300. Nah, lalu kita down. Nah, sebelum itu kita perlu mencari tahu length ini ya, lengthnya ini. Kita visibility kembali dulu ini ya. Kita masuk ke inspect, kita cari measure, kita klik di sini ya, titik di tengah ini, klik kanan, select outer, kita pilih keseluruhannya ini ya. Jadi kita akan cari tahu panjang keseluruhannya, kelilingnya lah ya, kelilingnya. Nah, sini saya pilih yang ini. Nah, keseluruhannya itu adalah kita bisa tulis dulu di sini ya, di kalkulator 5 2 3 5 6 19. Oke, nanti kita bagi itu hasilnya ya, tapi kita simpan dulu itu, lalu kita aktifkan kembali visibility-nya, dan kemudian setelah itu kita finish sketch. Nah, kemudian ini kita adaptif. Nah, seperti ini. Kalau kita adaptif, kita cari point. Nah, ini poin ini, kita klik bidang ini, kita klik plan ini dengan garis ini. Nah, setelah itu kita cari rectangular ini ya, kembali ke rectangular, kita cari rectangle yang pertama ini ya, kita cari poin 2 nya, poin 2 nya. Nah, ini dia ya, kita klik yang ini, direction, kembali ke sini, kita ubah kembali star, kita klik lagi ini, terus ini kita pilih ini. Setelah itu kita ubah kurvanya ya. Nah, setelah itu kita perhatikan kembali ke sini. Nah, ini panjangnya adalah kita buat seperti ini ya, supaya lebih jelas sketch. Nah, ini ya, jadi sebut seperti ini, dimensinya itu jaraknya 14.
sini ya, 14,3. Nah, 14,3. Kemudian kita coba bagi hasilnya lengthnya ini dengan lengthnya ini ya, 14,3, hasilnya 366. Oke, kita kembali ke part, kita masukkan nominalnya 366. Oke, kita bisa save dulu, save kurva length. Assembly, kembali kita masukkan file yang kita buat tadi. Kita buat kita buat jendela baru, assembly, kita masukkan kurva yang kita buat barusan. Jangan ditanya gambar ini, saya lagi ngerekam nih tuh Tong, mohon maaf ya, bukan saya ini. Saya bikin konten ini, lagi direkam. Siap, kita buat assembly, flash, kita masuk ke file kita yang kita buat tadi. Di sini kita cari, ini dia, masukkan. Constraint, kita buka origin semua ya. Nah, kita coba flash, originnya flash untuk matte. Kita klik EQ nya sama EQ origin, apply. Ini lagi, oke. Kemudian kita coba adaptif kembali nih, kita coba adaptif. Setelah itu kita masukkan rollernya ya. Nah, saya sudah buat ini dia di sini. Untuk rollernya kita masukkan. Kita buat di sini bebas dulu. Kita view biar gambarnya realistis ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba klik ini originnya, center pointnya, kita klik constraint, kita cari center pointnya, dan center point dari lengthnya ya. Ini dia. Udah apply, maka dia akan berada di sini ya. Oke, lanjut, kita akan coba patenkan dia biar tidak bergerak. Kita kembali constraint, kita pilih EQ dari loader dan EQ dari conveyornya. Kalau udah close, nah, maka dia tidak akan bergerak. Bagaimana caranya kita buktikan supaya dia berputar? Kita aktifkan dulu originnya ini. Nah, maka dia berputar ya. Oke.
kembali lagi ke sini. Nah, kemudian kita coba masuk ke opsi assembler kembali, kita bikin pattern kembali. Caranya klik ini, kita pilih opsi yang kedua, klik bendanya ini, rollernya, kemudian kolomnya kita pilih axis ya, axisnya ini, axisnya yang mengarah ke sana ya, memanjang. Nah, kita bisa jadi berikan keterangannya di sini 2500. Nah, maka dia akan di ujung sini juga tuh. Ketika itu udah apply, maka dia akan bergerak otomatis. Coba kita coba kembali, sorry, visibility, sorry. Nah, ketika ini digerakkan, maka sana akan bergerak juga. Nah, seperti itu ya. Next, setelah itu saya akan masukkan belnya, si alasnya ya, alasnya kita place. Alasnya itu saya beri nama apa ya, coba kita close dulu. Oke. Kita cari di sini. Ini dia. Nah, kita klik aja bebas ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita lakukan hal yang sama. Kita cari center point-nya. Kita buka center point-nya di sini. Kita klik kanan, constraint. Kita cari center point-nya. Terus kita cari center point dari rangkanya. Tapi di sini kita cari yang poin 2-nya ya, sorry ya. Ini kan work point-nya. Kita cari yang work point 2-nya. Di sini nih. Ya, jadi masuk ke modeling view, kita klik rectangular pattern 1. Terus kita cari ini. Yang ini ya. Nah, oke. Nanti dia di atas. Di atasnya ini sini nanti. Work point-nya kan di atas ini. Jadi kita cari center point-nya dari alasnya ini, lalu kita klik juga ini, apply. Nah, maka dia akan berada di sini dengan jarak 300 ya. Kemudian kita constraint, tapi kita pilih yang flash. Lalu kita cari EQ plane dan EQ originnya. Ini dia. Oke. Lalu setelah itu kita kembali ke constraint, kita pilih opsi angle, kita cari EQ kembali, EQ dari bel yang ini ya, alasnya ini, EQ-nya ini. Lalu kita cari EQ dari origin dan YZ originnya, jadi 3 ya. Setelah itu kita apply. Oh sorry, bukan EQ ya, tapi iya EQ ya. Constraint, kita pilih angle, Q, bukan EQ tapi XZ ya, benar, XZ kembali, YZ. Oke. Nah, setelah itu kita coba rectangular pattern ini. Di sini kita pilih opsi yang pertama ini, jangan kita ubah lagi, yang tetap yang ini. Kita cari bendanya, terus kolomnya kita cari pattern 2. Nah, setelah itu oke. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ya. Kemudian kita constraint kembali.
ya, kita pilih yang matte, terus kita cari work plan satunya ini, yang ini kan, dan YZ nya, YZ dari regionnya itu sendiri. Setelah itu kita beri jarak 300 ya, atau 500 bisa, bebas ya, menyesuaikan aja. Misal saja beri jarak di sini 500. Nah, dia nanti benda itu akan lebih jauh ya, akan berjalan jauh gitu. Lalu setelah itu kita coba kembali ke assembly view-nya. Kemudian kita cari komponen pattern 1 ini, kita klik, lalu kita cari elemennya 1 ini, kita klik rollernya, lalu kita klik lagi originnya. Nah, di sini kita constraint kembali, kita pilih opsi angle, kita klik XY nya ya, XY dengan XY origin dan YZ plane nya ya, jadi 3 lagi, apply. Setelah itu kita akan coba simulasikan apakah benda ini sempurna bergeraknya. Kembali lagi ke assembly, kita klik ini, kita coba yang ini, kita drive. Di sini kita drive adaptif, kita buat 1500 misalnya ya. Jadi berjalan, jadi nanti kita sesuaikan aja putarannya berapa gitu ya. Di sini kita bisa lihat dia berputar. Oke, kita kembalikan lagi close, kita coba untuk angle-nya, kita drive, kita bisa buat 360 putaran dari luarnya. Nah, jadi dia berputar juga ya, ini yang kuning ini. Oke, cukup. Setelah itu selanjutnya saya akan membuatkan pelapis ya, dasar. Untuk ini kan terlihat renggang, jadi saya akan buat bel juga pelapisnya ini supaya terlihat dia itu merekat. Oke, kita create ya, normal, kita jadikan reference, lalu oke. Nah, di sini kita mencari tampak sampingnya, ini dia. Kemudian kita sketch. Nah, lalu kita buat diameter seperti ini. Kita project geometry dulu ya. Ini maksud saya yang ini. Delete. Kita delete constraint. Ini juga kita buat. Kita project geometry. Yang ini delete constraint. Kemudian kita buat garis line dari sini ke sini, kita tangent. Oke, sudah. Kita tangent lagi yang ini. Oke, sudah juga ya. Kita buat garis bawahnya ya. Oke, kita tangent lagi ya, kita pastikan tangent, sorry, escape tangent. Oke, tangent sini lagi. Oke, udah tangent, kita trim, jadi kita butuhkan setengahnya ya.
Ini. Kemudian kita offset. Kita offset jaraknya segini aja ya, 0,5 misalnya, 4 aja lah, 4. Terus yang ini kita offset jaraknya segini cukup ya. Coba kita lihat dulu sini ya, segini 0,95. Oke, finish cut. Kita extrude, kita pilih yang ini, kita berikan jaraknya ini 500 ya, simetris, karena untuk lebar ini itu 500. Oke, cukup. Jika sudah, kita bisa akhiri extrude. Nah, jadi terlihat lebih ya, lebih kelihatan ada rekatan gitu ya. Oke, kalau dianimasikan dia bisa ini ya. Mencoba improve, kita invert ke sini ya. Kita akan simulasikan animasi timelines, terus kita akan setting dulu dan speed. Oke, di sini kita perkecil. Kemudian kita ke origin, kita klik kanan, animasi constraint. Di sini kita buat 30 detik. Di sini kita buat 1500 misalnya. Oke, angelnya kita buat di sini misalnya 500 lah. Oke, setelah itu kita akan coba animasikan benda ini, vampire ini maksud saya. Oke, oke, berjalan ya. Oke, sorry, ini rollernya putarnya ke sana, ke kanan, dan ini ke kiri kita. Jadi untuk di sininya kita bisa ubah ya. Untuk ini kita bisa kasih minus ya. Jadi nanti selornya itu mengikuti dong, harus sama putarannya gitu loh ya. Oke, coba kita lihat. Oke, jadi setara ya putarannya itu, seimbang, rotasinya berputarnya pergerakan atau rotasinya itu sinkron secara cukup. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.